Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Maya Irmalia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pidi. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi segitiga yang sangat penting. Sisi yang pertama yaitu proses menstabilkan identitas, dan sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi ketiga yaitu proses menanyakan keyakinan. Di proses yang pertama, yaitu menstabilkan identitas ini, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini kita sebagai guru bisa menyatakan beberapa pernyataan. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, proses ini memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, sehingga akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai guru, pada proses ini kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan dan juga menyatakan beberapa pernyataan, seperti, "Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya," atau "Kamu pasti punya alasan mengapa kamu sampai melakukan hal seperti itu." Baiklah, kemudian sisi yang ketiga. Di sisi yang ketiga ini yaitu menanyakan keyakinan. Proses ini merupakan proses di mana murid-murid diberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat memunculkan motivasi intrinsik pada diri mereka. Nah, di sini kita pun bisa menanyakan ataupun menyatakan berbagai macam pernyataan. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau, apa sih bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kita juga bisa menanyakan, kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Begitu. Kasus pertama, Sarah adalah seorang siswa dari kelas 11 yang sering terlambat masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai, sehingga Sarah telah banyak ketinggalan pelajaran. Berikut merupakan skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Sarah, barusan Miss dapat laporan dari guru piket. Katanya Sarah sering terlambat masuk ya nak saat setelah jam istirahat. Ya, Miss. Menurut Sarah, masuk terlambat saat proses pembelajaran baik nggak nak? Enggak, Miss. Itu merupakan suatu kesalahan. Baik, Sarah melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi nak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar dan memperbaiki kesalahan itu. Setuju? Oke, sekarang Miss mau bertanya. Pasti Sarah punya alasan kenapa Sarah sering terlambat saat masuk kelas setelah jam istirahat. Maaf, Miss. Sarah terlambat bukan karena Sarah sengaja, Miss. Orang di kantin ramai sekali dan Sarah selalu dapat antrian terakhir. Baiklah, nanti kita cari solusinya sama-sama nak ya. Nah, Sarah, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Masih, Miss. Nah, menurut Sarah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang udah Sarah langgar? Keyakinan kelas tentang disiplin, Miss. Oke, menurut Sarah, disiplin itu penting nggak untuk Sarah? Penting, Miss, supaya Sarah tidak ketinggalan pelajaran dan bisa menghargai orang sekitar. Benar, nak. Dengan kita disiplin, itu artinya kita juga bisa menghargai orang lain supaya orang lain tidak lama menunggu kehadiran kita, sehingga pelajaran bisa dimulai dengan tepat waktu. Ya, Miss. Nah, Sarah minta maaf karena telah melanggar keyakinan kelas. baik, Masya Allah, hal yang sangat baik telah Sarah lakukan dengan cara meminta maaf. Tapi kira-kira apa nih yang bisa Sarah lakukan untuk memperbaiki kesalahan Sarah yang kali ini? Sarah akan berusaha untuk jajan dan makan di kantin dengan memanfaatkan waktu secara maksimal supaya bisa masuk ke kelas dengan tepat waktu. Baik nak, solusi yang barusan Sarah katakan merupakan hal yang terbaik yang bisa Sarah lakukan untuk memperbaiki kesalahan Sarah. Sekarang Sarah silahkan kembali ke kelas ya nak.
Tapi janji jangan terlambat lagi masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ya, Miss. Terima kasih banyak. Sama-sama, Nak. Assalamualaikum, saya Sarah. Saya dari Sekolah SMA Ulumur Quran Sigli. Saya merasa sangat dihargai dengan adanya bimbingan dari Miss Maya. Akhirnya saya bisa mencari solusi untuk masalah yang selama ini saya hadapi. Saya berjanji untuk tidak berlambat lagi masuk kelas setelah jam istirahat. Terima kasih bimbingannya, Miss. Kasus kedua, Bunga merasa kecewa dengan teman-temannya karena tidak memberikan informasi yang tepat kepada guru wali kelas tentang ketidakhadirannya di sekolah kemarin. Ia menjadi marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut merupakan skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Bunga, barusan Miss dapat kabar dari ketua kelas tentang laporan. Katanya Bunga marah-marah di kelas ya, Nak, karena dan nggak bisa tahan emosi. Iya Bu, habisnya Bunga kecewa sama teman-teman. Kenapa begitu, Bunga? Kemarin kan Bunga nggak sekolah, Bunga harus pergi keluar kota bersama orang tua, dan Bunga telah memberikan kabar itu kepada mereka. Tetapi tadi Bunga lihat di daftar absen, keterangannya tentang apa? Artinya kan teman-teman tidak memberitahukan kepada guru. Ya, wajar sih, Nak, kalau kamu merasa marah. Kalau Miss di posisi Bunga juga, Miss mungkin akan marah juga. Tapi, Nak, di sini Miss tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu, apa yang kamu lakukan sama teman-teman di kelas? Tadi Bunga marah-marah Bu, sambil mukul meja juga. Oh gitu. Wajarlah memang kalau kamu merasa kecewa dengan mereka sehingga kamu merasa marah-marah. Tapi di sini Miss juga menghargai kegiatan Bunga yang tidak melakukan tindakan yang lebih parah, misalnya memukul teman ataupun melukai teman. Nah, sekarang mari kita pikirkan sama-sama. Kira-kira tindakan Bunga marah-marah dan memaki-maki teman sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakatin? Oke. Menurut Bunga, keyakinan kelas apa yang udah Bunga langgar? Keyakinan tentang kesabaran dan menghargai teman. Oke, baik. Menurut kamu, saling menghargai, memiliki rasa sabar, penting nggak untuk kita miliki? Penting, Miss. Oke, kira-kira kalau Bunga sedang marah, Bunga harus ngapain ya? Bunga harus mengontrol emosi Bunga dulu. Oke, harus lebih sabar, Nak, ya. Ya, memangnya Bunga bersedia nggak memperbaiki masalah Bunga sekarang? Apa yang akan Bunga lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pertama, Bunga minta maaf dulu kepada teman-teman. Dan kedua, Bunga harus mencari tahu dulu kenapa di keterangan bisa apa. Yang ketiga, Bunga harus bisa mengontrol emosi Bunga dulu. Alhamdulillah, tepat sekali apa yang akan Bunga lakukan. Sekarang kembali ke kelas dan tetap semangat belajar, Nak, ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bunga. Saya berasal dari SMA Negeri Ulumul Al-Quran Sigli. Saya sangat bahagia karena dapat berdiskusi dengan Miss Maya untuk menyelesaikan masalah yang tengah saya hadapi. Saya merasa diperhatikan dengan baik bahkan ketika saya berbuat kesalahan. Dengan kesalahan itu, berkat bimbingan dari Miss Maya, akhirnya saya bisa untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi kontekstual kita kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.